Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto angkat bicara terkait permintaan penghentian penyidikan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi. Permintaan tersebut disampaikan kubu Roy Suryo melalui tim hukumnya yang menilai adanya kesalahan prosedur dalam proses penyidikan kasus tudingan ijazah palsu. Kubu Roy Suryo menilai laporan polisi semestinya dinyatakan gugur sejalan dengan tertibnya surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 terhadap Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Kombes Budi menyebut pengajuan penghentian penyidikan merupakan hak setiap orang yang berhadapan dengan hukum terutama ketika telah berstatus tersangka. Itu menjadi suatu hak bagi seseorang yang berhadapan dengan hukum, apalagi menjadi status tersangka, ujar Budi Hermanto di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Sabtu 14 Februari 2026. Secara hukum, ada beberapa cara atau celah untuk mencapai keadilan sesuai hukum yang berlaku. Penghentian penyidikan berlaku jika kelengkapan berkas perkara hingga dinyatakan P21 oleh Kejaksaan, penerbitan SP3, maupun penyelesaian melalui restoratif justice atau RJ. Namun keputusan terkait penghentian perkara atau perdamaian melalui RJ harus melibatkan kesepakatan kedua belah pihak, baik pelapor maupun terlapor. Keputusan untuk melaksanakan RJ atau perdamaian itu antara kedua belah pihak, pelapor dan terlapor. Penyidik hanya menerima hasil kesepakatan tersebut jelasnya. Di samping itu, penyidik masih melakukan pendalaman terhadap berkas perkara yang berstatus P19 sesuai petunjuk jaksa peneliti. Pendalaman dilakukan dengan memeriksa sejumlah saksi tambahan termasuk di wilayah Surakarta dan Yogyakarta. Ini merupakan pemenuhan atas petunjuk jaksa peneliti. Kami masih melengkapi pemeriksaan saksi-saksi, katanya. Setelah seluruh pemeriksaan dinyatakan lengkap, berkas perkara akan kembali dikirim ke Kejaksaan untuk diteliti. Jika jaksa menyatakan berkas lengkap atau P21, maka proses akan dilanjutkan ke tahap 2. Apabila Kejaksaan menyatakan berkas perkara tersebut sudah lengkap P21, kita akan melaksanakan tahap 2, penyerahan tersangka dan barang bukti. Kita tunggu waktunya, ucap Budi. Tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo menyatakan tidak akan mengajukan restoratif justice atau RJ, seperti yang dilakukan Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Hal itu sebagai penegasan setelah tim hukumnya mengajukan permohonan penghentian penyidikan kepada Itwasum Mabes Polri yang dipimpin Komjen Wahyu Widada. Enggak mengajukan RJ, enggak akan kalau itu enggak. Hal yang mustahil, ucap Roy di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat 13 Februari 2026. Roy menyatakan bahwa permintaan penghentian penyidikan ijazah murni demi hukum, bahwa penghentian penyidikan laporan terhadap Egy Sujana dan Damai Hari Lubis atau dikenal SP3, otomatis seluruh terlapor juga dihentikan penyidikannya. Sebab perkara yang dimaksud menjadi satu laporan polisi. Roy sepakat dengan yang diutarakan ex-Wakapolri Komjen Pol ataupun Oegroseno, di mana untuk menghentikan penyidikan, pelapor harus mencabut laporannya. Bukan seperti yang terjadi saat ini, hanya 2 tersangka dicabut laporannya. Ia harusnya semua dihentikan penyidikannya, bukan hanya Egy Sujana dan Damai Hari Lubis, padahal satu surat kan yang dicabutkan semuanya gugur, terang Roy. Kuasa hukum Roy Suryo CS Refli Harun menyatakan sejak 30 Juni 2025, kliennya berstatus sebagai saksi fakta dalam perkara dugaan ijazah palsu di Mabes Polri. Menurut Refli, secara doktrinal, penetapan tersangka terhadap saksi yang sedang memberikan keterangan mengenai objek perkara yang sama dapat dikategorikan sebagai bentuk intimidasi hukum atau obstruction of justice. Ia merujuk pada pasal 10 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang mewajibkan penundaan tuntutan hukum terhadap saksi hingga perkara pokoknya, yakni laporan dugaan pemalsuan surat, memperoleh kekuatan hukum tetap atau inkrah. Refli juga menyoroti penerbitan SP3 atau surat perintah penghentian penyidikan terhadap Egy Sujana dan Damai Hari Lubis.
Penerbitan SP3 tersebut semestinya didahului dengan pencabutan laporan polisi atau LP terhadap keduanya. Sementara kata dia, LP tersebut berada dalam satu bandel dan satu nomor perkara yang sama. Kalau LP-nya dicabut, maka otomatis semua gugur, ujarnya. Refli mengutip pandangan mantan Wakapolri Komjen Pol atau Purnoe Groseno yang menyebut pencabutan laporan dalam satu perkara hanya dapat dikecualikan apabila tersangka meninggal dunia. Dalam hal ini, Egy Sujana dan Damai Harilubis tidak meninggal dunia, sehingga ketika LP terhadap dia dicabut, maka 6 lainnya harusnya gugur juga. Nah, ini yang kita katakan melanggar prosedur, kata Refli. Kasus tudingan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi masih bergulir di kepolisian. Polda Metro Jaya yang menangani kasus itu pada awalnya menetapkan 8 tersangka kasus ijazah Jokowi yang dibagi menjadi 2 klaster. 5 tersangka dalam klaster pertama adalah Egy Sujana, Kurnia Trirohyani, Damai Harilubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadilah. Namun belakangan Egy Sujana dan Damai Harilubis sudah tak lagi menjadi tersangka setelah mengajukan restoratif justice atau RJ. Sementara itu dalam klaster kedua ditetapkan 3 tersangka termasuk Roy Suryo, Rizmon Hasyolan Sianipar, dan Tifauzia Tiasuma. Saat ini berkas perkara yang menjerat Roy Suryo CS berstatus P19 atau harus dilengkapi penyidik setelah sebelumnya dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum. Para tersangka dijerat pasal 310 KUHP dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 27A Junto, pasal 32 Junto, pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Mantan Wakapolri Komjen Purnoe Groseno menyoroti laporan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi ke Polda Metro Jaya terkait dugaan pencemaran nama baik dan fitnah yang mengakibatkan Roy Suryo, Rizmon Sianipar, dan Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa menjadi tersangka. Dia menilai isi laporan Jokowi pada 30 April 2025 yang lalu tidak jelas. Adapun pernyataan Groseno disampaikan setelah diperiksa sebagai saksi ahli hukum acara pidana Roy Suryo CS oleh penyidik Polda Metro Jaya pada Kamis 12 Februari 2026. Dia menganggap laporan Jokowi telah melanggar pasal 1 ayat 1 KUHP lama dan 2 KUHP baru karena tidak ada penjelasan detail terkait dugaan pencemaran nama baik dan fitnah yang dialami mantan Wali Kota Solo atas tuduhan ijazah palsu dari Roy Suryo CS. Selain itu, Groseno juga mengungkapkan tidak mungkin pelapor melaporkan lebih dari 1 orang dalam kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Tidak pernah terjadi ada perbuatan delik aduan pencemaran nama baik atau fitnah dengan melaporkan terlapor lebih dari 1. Jadi sesuai dengan pasal 1 asas-asas legalitas KUHP dan pasal 2 KUHP yang baru, bahwa perbuatan pidana apa secara eksplisit yang dinyatakan sebagai pencemaran nama baik atau fitnah itu tidak pernah dijelaskan, hanya merasa dinyatakan dihina sehina-hinanya dan direndahkan serendah-rendahnya, katanya. Groseno juga menganggap penyidik dari Polda Metro Jaya melanggar ketentuan dalam KUHP lama maupun baru terkait pembagian klaster para tersangka. Dia menegaskan pembagian semacam itu tidak diatur dalam KUHP lama atau baru. Diketahui, Roy Suryo CS masuk dalam klaster 2 kasus ini, sementara klaster pertama yaitu Egy Sujana, Kurnia Trirohyani, Damai Harilubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadilah. Namun, khusus Egy dan Damai, status tersangka terhadap mereka telah dicabut setelah penyidik menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 pada 13 Januari 2025 lalu. Penghentian penyidikan ini setelah mereka mengajukan keadilan restoratif atau restoratif justice yang disebut juga disetujui oleh Jokowi. Kemudian kalau dilakukan secara bersama-sama itu tidak ada juga secara eksplisit penyebutan klaster di KUHP baru maupun lama. Yang ada ya pasal 55 dan 56 KUHP tentang penyertaan dan pembantuan tindakan pidana, kata Groseno. Jadi bahasa-bahasa hukum seperti ini diharapkan tidak dijadikan model baru yang justru akan merusak penyidikan di Indonesia emas 2045, sambungnya. Groseno juga menyoroti pasal yang disangkakan terhadap Roy Suryo CS
yang menurutnya melanggar pasal 63 KUHP. Dia menegaskan ketika ada tersangka yang melakukan tindak pidana umum dan khusus, maka pasal yang disangkakan yaitu terkait tindakan pidana khusus. Okroseno turut menyuruti SP3 yang diterbitkan kepada Egy dan Damai di mana seharusnya hal tersebut turut berlaku bagi tersangka lainnya. Hal tersebut lantaran 8 orang ditetapkan sebagai tersangka karena satu laporan dari Jokowi. Jadi tidak bisa diambil sendiri 2 orang di SP3, yang lain enggak, karena perhentian penyidikan itu walaupun dikaitkan dengan restoratif justice, itu alasannya juga harus jelas tuturnya. Sebagai informasi, pemeriksa terhadap saksi ahli ini dalam rangka penyidikan Polda Metro Jaya, melengkapi berkas perkara Roy Suryo CS yang sempat dikembalikan oleh Kejaksaan. Hal itu sempat disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto pada Sabtu 7 Februari 2026 lalu. Pemeriksaan berkas perkara oleh Kejaksaan itu suatu hal yang wajar, dikembalikan lagi artinya masih ada kekurangan mungkin ketelitian dari penyidik katanya. Yang pasti adalah pendalaman terhadap saksi, terhadap beberapa ahli, sambungnya. Ia menyebutkan berkas perkara akan kembali dilimpahkan ke Kejaksaan setelah penyidik merampungkan pemeriksaan saksi dan ahli. Nah, ini nanti setelah dilengkapi oleh penyidik akan mengirimkan kembali berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum atau JPU, ucap Budi. Di sisi lain, Roy Suryo CS sejauh ini telah mengajukan 6 saksi yang terdiri dari saksi ahli dan saksi fakta. Adapun saksi ahli yang telah diajukan yakni mantan Ketua Komisi Informasi Publik atau KIP, Jakarta sekaligus ex-relawan Jokowi, Yulianto Widi Raharjo, pengamat kebijakan publik, Bonatua Silahi, budayawan, Muhammad Sobari, ex-Wakapolri, Komjen Pol Okroseno, dan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin. Sementara saksi fakta yaitu aktivis sekaligus jurnalis senior Edi Mulyadi, Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifa Ujiatiasuma atau Dr. Tifa merupakan tersangka tuduhan ijazah palsu Jokowi. Mereka dijerat pasal 310, pasal 311 KUHP, pasal 32 ayat 1 Jungto, pasal 48 ayat 1, pasal 35 Jungto, pasal 51 ayat 1, pasal 27A Jungto, pasal 45 ayat 4, pasal 28 ayat 2 Jungto, pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Adapun penetapan tersangka terhadap mereka berdasarkan pelaporan oleh Jokowi ke Polda Metro Jaya pada 30 April 2025 lalu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.